Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang kita renungkan hari ini menghargai sesama. Penginjil Lukas hari ini mengisahkan tentang Yesus yang kembali ke kampung halamannya di Nazaret dan reaksi dari orang-orang sekampungnya setelah dia memberikan komentar atas teks kitab suci yang telah dibacanya. Mereka memang mengaguminya, tetapi tidak disertai sikap yang tulus. Pikiran mereka terpengaruh oleh latar belakang keluarganya. Alhasil, mereka menolak pewartaan dan kebaikannya. Seringkali kita juga kurang menghargai sesama, bahkan tidak mau menerimanya. Apalagi kalau melihat kekurangan dan latar belakangnya yang tidak sesuai dengan kondisi dan ekspektasi kita. Akibatnya, apapun yang baik, entah lewat kata-kata atau perbuatan, seringkali ditanggapi secara dingin dan biasa-biasa saja, bahkan diremehkan dan ditolak. Injil hari ini mengajak kita untuk menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagaimana orang-orang Nazaret tidak menghargai Yesus, kita juga sering tidak rendah hati untuk mengakui karya agung Tuhan dalam diri orang-orang yang kita kenal. Padahal mujizat terbesar dan teragung yang terjadi setiap hari ialah hadirnya orang-orang yang mencintai kita. Sahabat dekat kita selalu berusaha menjadi orang yang khusus bagi kita. Orang di sekitar kita senantiasa menerima diri kita, betapapun seringnya kita berbuat kesalahan dan bertindak menjengkelkan. Orang di sekitar kita masih percaya kepada diri kita. Kalau mereka begitu spesial, mengapa kita tidak menghargai mereka? Saudara yang terkasih, di tengah hidup bersama orang lain, kita dipanggil untuk menghargai sesama apapun latar belakangnya. Sebab tidak ada dari kita yang memilih sendiri latar belakang di mana kita dilahirkan, apalagi berelasi hanya demi kepentingan sesaat. Memandang dan menerima orang lain apa adanya, tanpa memandang latar belakang, merupakan wujud penerimaan kita akan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan.
Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.